Wadidaw, halo Leo. Berjumpa kembali dengan Marga Anime di sini. Di mana pada kesempatan kali ini Marga Anime akan mencoba membedah beberapa informasi menarik yang terdapat dalam spoiler singkat One Piece chapter 1149. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Informasi pertama mengenai pertarungan Skopper Gaban melawan Sommers. Melanjutkan chapter sebelumnya, di mana pada chapter kali ini pertarungan antara Skopper Gaban melawan Sommers masih berlanjut, dengan Skopper Gaban diperlihatkan mendominasi pertarungan dengan mengalahkan Sommers dan memotong tubuh Sommers menjadi beberapa bagian. Diketahui bahwa Skopper Gaban mengalahkan Sommers menggunakan haki yang sangat kuat yang tampaknya seperti Hausoku Haki, sehingga membuat Sommers tidak mampu melakukan regenerasi kembali. Wadidaw, Skopper Gaban benar-benar melakukannya, memotong tubuh Sommers menjadi beberapa bagian. Ini adalah penampilan yang sangat luar biasa untuk Skopper Gaban sebagai orang ketiga dari bajak laut Goldie Roger. Marga Anime juga menilai bahwa kemungkinan besar Hausoku Haki adalah senjata yang digunakan Skopper Gaban untuk melukai Sommers di chapter kali ini. Kita dapat melihat pada Ars Egghead bahwa kemampuan seperti Busosoku Haki, serangan tanpa Hausoku Haki milik Luffy, tidak ada artinya, atau bisa dikatakan Gorosei tetap mampu meregenerasi tubuhnya. Sedangkan di chapter kali ini dijelaskan haki yang sangat kuat mampu untuk menghancurkan regenerasi dari Ksatria Suci atau Holy Knight. Ini memperjelas jika Skopper Gaban tampaknya juga memiliki Hausoku Haki seperti Silver Rayleigh dan juga Goldie Roger. Menarik. Dan ini menyimpulkan sesuatu yang luar biasa dan spesial, bahwa regenerasi baik itu Holy Knight kemudian juga Gorosei hanya bisa di counter atau dikalahkan dengan menggunakan haki raja atau Hausoku Haki yang sudah ditingkatkan atau menjadi spesial. Jadi yang tidak memiliki Hausoku Haki akan sulit untuk mengalahkan orang-orang yang mampu meregenerasi tubuhnya ini. Bagaimana menurutmu, Leo? Kemudian berlanjut, di chapter kali ini juga kita dapat menilai bahwa Skopper Gaban dulunya juga top tier, karena perbandingan kekuatan Skopper Gaban saat prime jauh dibandingkan sekarang. Namun dengan kondisi saat sekarang, Skopper Gaban tetap mampu mengalahkan seorang Ksatria Suci atau Holy Knight dengan sangat mudah, membuat Marga Anime berpikir bahwa tanpa ancaman dari Gunko terhadap Kolon seharusnya Skopper Gaban tetap mampu mengalahkan semua Ksatria Suci atau Holy Knight yang berada di Ars Elbap sendirian. Wadidaw. Kemudian informasi kedua mengenai Skopper Gaban terluka. Pada chapter kali ini setelah Skopper Gaban berhasil mengalahkan Sommers, Gunko yang melihat kejadian tersebut langsung mendatangi Kolon dan mengatakan bahwa dia akan membunuhnya jika Skopper Gaban tidak menyerah. Namun dengan penglihatan masa depan, Skopper Gaban menyadari Kolon akan terluka, sehingga Skopper Gaban memutuskan untuk menyerah dan Gunko langsung menikamnya dan melempar Skopper Gaban dari pohon. Wadidaw, Marga Anime tidak menyangka bahwa Skopper Gaban juga memiliki penglihatan masa depan, yang itu berarti Skopper Gaban menjadi orang kelima yang dikonfirmasi memiliki penglihatan masa depan di alur cerita One Piece. Ini sekali lagi menjelaskan bahwa di masa lalu Skopper Gaban benar-benar karakter yang sebanding dengan Meo Rayleigh dan Goldie Roger. Kemudian Marga Anime teringat kekalahan Skopper Gaban ini sama persis seperti kekalahan Kozuki Oden saat bertarung melawan Kaido, di mana mereka berdua dikalahkan oleh kelemahan mereka sendiri, yaitu anak mereka. Sangat disayangkan karakter kuat seperti mereka dikalahkan dengan cara dilemahkan. Itu berarti Oda Sensei mengetahui bahwa Skopper Gaban, Kozuki Oden sangat kuat, sehingga mereka harus dikalahkan oleh kelemahan mereka sendiri. Bagaimana menurutmu, Leo? Kemudian informasi ketiga mengenai hubungan Gunko dan Soul King Brook. Pada chapter kali ini dijelaskan bahwa di masa lalu Brook mengetahui atau mengenal Gunko sejak lama, bahkan sebelum menjadi bajak laut.
di mana di saat yang bersamaan Gunko mengalami peristiwa yang membuat Gunko mendapatkan kembali kendali atas pikirannya dan mencoba membebaskan Soul King Brook. Wadidaw, mengejutkan. Itu berarti Gunko sebelumnya dikendalikan sehingga dirinya bertindak sadis dengan melukai Skopper Gaban. Karena saat dia kembali mendapatkan kendali atas pikirannya, Gunko justru mencoba menyelamatkan Brook, yang ini berarti ada jawaban yang telah disediakan Oda Sensei nantinya mengenai hal tersebut. Namun yang mengejutkan di sini adalah usia Gunko sudah sangat tua, namun dirinya masih terlihat sangat muda. Ini berarti ada kemungkinan bahwa Gunko juga abadi atau ada hubungannya dengan kemampuan dirinya yang terhubung dengan kekuatan dari Im Sama. Menarik untuk ditunggu. Kemudian informasi terakhir, yaitu bergeraknya seorang dewa. Di halaman terakhir chapter 1149 dijelaskan bahwa Im Sama mengambil alih tubuh Gunko dengan sangat marah karena para kesatria suci atau Holy Knight terlalu lama. Dan diketahui tanah suci atau Marizoa saat ini terbakar dan sedang diserang. Di mana di panel terakhir Im Sama berkata, "Mu akan menunjukkan bagaimana seorang dewa memerintah dunia." Wadidaw, akhir chapter yang luar biasa, bahwa ternyata saat ini Marizoa sedang diserang oleh musuhnya. Tentunya kita belum mengetahui siapa dalang di balik kehancuran yang terjadi di Marizoa. Apakah itu ulah Monkey D. Dragon bersama pasukan revolusionernya, atau itu justru ulah dari Teach atau Marshal D. Teach atau Kurohige? Karena kita tahu saat ini Laffite bertugas di Marizoa untuk menghalangi pasokan makanan ke Tenryubito. Apakah hal ini yang menjadi alasan utama Teach dan pasukannya menyerang Marizoa saat ini? Jika tebakan ini benar, ini memperjelas kenapa Samrock diminta kembali ke Marizoa, karena di sana terjadi kekacauan. Lalu kemudian hal lain yang sangat mengejutkan adalah Im Sama merasuki Gunko, yang itu artinya Imu akan melakukan kehancuran layaknya dewa di tanah Elbap. Setelah Ksatria Suci atau Holy Knight gagal dalam misi mereka, itu artinya akan terjadi perang besar-besaran antara Im Sama melawan raksasa nantinya. Marga anime justru berharap kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, Loki dan yang lainnya sudah bisa kembali ke dunia matahari untuk menangani masalah ini. Karena tampaknya kehadiran Im Sama di Elbap adalah tanda atau pemicu bahwa perang besar sudah dekat. Wadidaw, menarik untuk ditunggu. Dan kabar terakhir, minggu depan tidak libur. Mantap Mamang Oda. Baik, sebelum berakhir, ada sesuatu yang menarik, kata-kata dari Im Sama. Mu, atau bisa kita katakan MU, akan menunjukkan bagaimana seorang dewa memerintah dunia. Apakah ini ada kaitannya dengan final Bilbao antara Tottenham Hotspur melawan Manchester United? Raja kelucuan, dua kocak. Ya Allah. Bait itu terakhir hanya candaan Leo. Baiklah, sampai di situ saja. Mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.